Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tren isu HIV/AIDS. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nikade Puja Astuti, yang kedua Nima Denoni Karsani, yang ketiga Novita Afiani Arsih, yang keempat Nur Aini Mufida, yang kelima Puspita Oktavani, yang keenam ada Putri Nurul Zakilah, yang ketujuh Rana Nirwana, yang ke-8 Sakyanandi, dan yang terakhir ada Sausan Octavia Alzu. Next dong. Yang pertama yaitu tentang pengertian HIV/AIDS. HIV atau singkatan dari Human Immunodeficiency Virus merupakan suatu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat kelihatan sehat dan mungkin tidak mengetahui bahwa ia terinfeksi selama beberapa tahun. Meskipun terlihat sehat, dia dapat menularkan virusnya ke orang lain. HIV secara perlahan merusak sistem kekebalan tubuh, kemudian orang yang terinfeksi HIV tersebut jatuh sakit karena tubuh tidak dapat memerangi penyakit. Kemudian, gejala infeksi HIV ini mirip dengan gejala seperti pembekakan kelenjar, mudah lelah, kehilangan berat badan, demam, atau diare. Pada saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi HIV dan belum ada obat untuk menyembuhkan AIDS. Selanjutnya ada pengertian ODHA. ODHA merupakan singkatan dari orang dengan HIV/AIDS. Penderitanya yang disebut ODHA atau orang dengan HIV/AIDS sering dijauhi dalam pergaulan karena dianggap perilaku negatifnya dapat menimbulkan HIV atau AIDS. Selanjutnya ada tren HIV/AIDS pada ODHA. Tren penyebaran virus HIV/AIDS saat ini di Indonesia telah terjadi peningkatan pada pelaku lelaki seks lelaki atau disingkat dengan LSL. Kalangan LSL atau lelaki seks lelaki mendominasi jumlah ODHA. Sisanya dari kalangan wanita pekerja seks, waria, penggunaan narkoba, jarum suntik, dan masyarakat umum termasuk ibu rumah tangga, anak-anak, dan balita. Dominasi ODHA dari kaum biseksual termasuk tidak terlepas dari fenomena seks antar lelaki dalam beberapa tahun terakhir ini. Aktivitas seks menyimpang ini paling rentan dalam penularan HIV/AIDS, sehingga tidak mengherankan jumlah penderitanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, ODHA dari kalangan LSL atau lelaki seks lelaki saat ini ditemukan atau diperiksa banyak yang sudah stadium AIDS. Komunitas seks menyimpang ini sulit dijangkau
karena komunitasnya mereka tertutup. Ada banyak faktor yang memicu maraknya perilaku seks antar lelaki. Selain soal orientasi seksual, gaya hidup dan tuntutan ekonomi juga turut menjadi faktor pemicu. Perilaku seks antar lelaki ini telah menyasar hampir semua kalangan, seperti pegawai swasta, ASN, buruh pabrik, hingga pelajar dan mahasiswa. Selain seks antar lelaki, seks bebas dengan gonta-ganti pasangan menjadi penyebab dominan lainnya penyebaran penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh tersebut. Nah, ini jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia. Ini terlihat dari tahun ke tahun, jumlah kasus HIV semakin meningkat. Ini data pada tahun 2009 sampai 2019. Next. Nah, sedangkan ini jumlah tes HIV menurut kelompok beresiko. Kelompok beresiko di sini yang pertama ada WPS atau wanita penjajah seks. Selanjutnya ada PPS, pria penjajah seks. Waria, wanita pria. Ada LSL, lelaki seks lelaki. Dan selanjutnya. Nah, ini ada persentase HIV positif dari kelompok yang beresiko. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang isu HIV/AIDS pada ODHA. Menurut isu masyarakat, menganggap penularan HIV/AIDS terjadi sangat mudah. Isu yang berkembang di masyarakat mengenai penularan HIV adalah penularan HIV dapat terjadi karena bersalaman, berpelukan atau berciuman dengan penderita HIV dan AIDS, memakai fasilitas umum bersama-sama dengan penderita HIV dan AIDS, hidup bersama, berbagi makanan atau menggunakan alat makan secara bersama dengan ODHA. HIV dan AIDS dapat menular akibat gigitan serangga, misalnya nyamuk. Namun semua ini terjadi kekeliruan pada pandangan masyarakat. Dan hal ini menjawab bahwa isu yang berkembang di masyarakat tidaklah benar. Sebenarnya, penularan HIV atau AIDS dapat menular melalui cairan tubuh, yaitu yang pertama ada cairan sperma, cairan vagina, darah, dan ASI. Nah, selanjutnya ada kegiatan yang dapat menularkan HIV. Yang pertama adalah hubungan seks tidak aman atau tanpa menggunakan kondom. Yang kedua, penggunaan jarum suntik atau tindik atau juga tato yang tidak steril secara bergantian. Yang ketiga, ibu HIV positif pada bayinya. Waktu dalam kandungan, ketika melahirkan atau menyusui. Dan yang keempat ada penerimaan transfusi darah yang mengandung HIV. Ini merupakan kegiatan yang dapat menularkan virus HIV tersebut.
Selanjutnya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang HIV/AIDS merupakan salah satu faktor yang menyebabkan diskriminasi terhadap ODHA. Masyarakat hanya mengetahui HIV/AIDS itu merupakan sebatas penyakit menular dan penderitanya berbahaya, dan anggapan bahwa HIV tinggal menunggu waktu, tanda kutip, yaitu menunggu waktu mati, itu sangat disayangkan. Kemudian, HIV bukanlah vonis mati bagi pengidapnya. HIV adalah virus yang dapat menyebabkan hilangnya kekebalan tubuh manusia. HIV selama ini begitu gencar dibicarakan. Bukan hanya tertuju pada HIV dan AIDS-nya, tapi yang lebih penting bagaimana kita sebagai masyarakat yang cerdas untuk dapat mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA atau orang dengan HIV/AIDS. Stigma dari lingkungan sosial dapat menghambat proses pencegahan dan pengobatan. ODHA dapat juga menerima perlakuan yang tidak semestinya, sehingga menolak membuka status mereka terhadap pasangan atau mengubah perilaku mereka untuk menghindari reaksi negatif. Kemudian, ada faktor-faktor yang memengaruhi stigma terhadap HIV dan AIDS. Yang pertama yaitu, HIV dan AIDS adalah penyakit yang mengancam jiwa. Yang kedua, orang-orang takut terinfeksi HIV. Yang ketiga, penyakit dihubungkan dengan perilaku yang telah terstigma dalam masyarakat. Yang keempat, ODHA yang sering dianggap sebagai yang bertanggung jawab bila ada yang terinfeksi. Yang kelima, nilai-nilai moral atau agama membuat orang yakin bahwa HIV dan AIDS sebagai hasil dari pelanggaran moral, seperti kekacauan atau penyimpangan seksual yang layak untuk dikucilkan atau dikecualikan. Yang keenam, stigma yang ada dalam masyarakat dapat menimbulkan diskriminasi. Yang ketujuh, diskriminasi terjadi ketika pandangan-pandangan negatif mendorong orang atau lembaga untuk memperlakukan seseorang secara tidak adil yang didasari pada prasangka mereka akan status HIV seseorang. Baik, sekian dari kelompok kami tentang tren isu HIV saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.